Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi produk giro ataupun simpanan giro, di mana di materi kali ini yang akan dibahas adalah dari segi definisi, kemudian dari segi pengakuan pencatatan, dan juga tidak lupa transaksi-transaksi apa saja yang terjadi di simpanan giro ini sampai dengan pencatatan atau perhitungan mutasi dan juga bunga di simpanan giro. Terima kasih atas partisipasinya. Kemudian kita akan coba bahas apa sih di simpanan giro ini. Secara definisi, giro adalah simpanan yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilet giro dan sarana perintah pembayaran lainnya. Temannya tabungan lah kurang lebih. Jadi pada dasarnya giro ini adalah salah satu produk untuk menghimpun dana dari masyarakat. Kalau tabungan, produk yang lumrah umum digunakan oleh banyak masyarakat. Tapi kalau giro ini memang tidak sefamiliar tabungan, namun cukup banyak juga yang punya giro. Biasanya peruntukannya adalah bagi masyarakat ataupun nasabah yang kebutuhan transaksinya jauh lebih banyak dalam satu hari misalkan. Kalau tabungan terbatas dari transaksi hariannya, terbatas dari nilai nominalnya yang dapat ditransfer ataupun dapat ditarik. Kalau giro, transaksi limitnya, transaksi nominalnya melebihi dari yang ditetapkan di produk tabungan. Dan dengan karakteristiknya tersebut, biasanya giro ini dimiliki oleh beberapa pengusaha ataupun pebisnis yang mana kebutuhan transaksinya cukup banyak. Nah, di lain pihak, giro ini penarikannya pun berbeda, tidak seperti tabungan yang media transfernya atau nariknya bisa melalui kartu debit ya, ataupun datang ke bank langsung melalui customer service. Tapi kalau giro ini wajib menggunakan cek ataupun bilet giro ataupun sarana penarikan lainnya gitu. Artinya kalau untuk menyetor ataupun menarik menggunakan cek dan juga bilet giro, di mana pemilik giro wajib mempunyai cek ataupun bilet giro untuk sarana penarikan dan penyetorannya. Nah, untuk giro di sini bisa atas nama perorangan, individual, ataupun nama badan usaha ataupun lembaga ataupun bisnis. Demikian. Nah, untuk pencatatan akuntansinya di sini ada beberapa transaksi. Sebenarnya terbagi menjadi dua bagian besar atau umum. Yang pertama adalah saat menerima dana, ya, di mana yang namanya bank menerima dana, kemudian dari nasabah, kemudian bagaimana bank ini mengeluarkan dana nasabah. Jadi pada dasarnya terbagi menjadi dua, di mana bank menerima dana untuk nasabah ataupun dari nasabah. Kemudian yang satu lagi adalah di mana bank mengeluarkan dana yang dimiliki nasabah di bank tersebut. Ya, jadi pencatatan di sini adalah pencatatan dari segi perbankan atau di pihak perbankan, bukan pencatatan di pihak nasabah. Dapat dipahami ya, itu yang jadi kunci pemahaman kalian. Nah, adapun transaksi-transaksi yang terjadi di akuntansi giro, pertama ada pembukaan, ada setoran tunai, pemindah bukuan, ada setoran clearing, ya, penarikan tunai maupun clearing. Biasanya clearing ini adalah melibatkan bank lain selain bank tersebut. Kalau pemindah bukuan di sini adalah biasanya dalam satu bank BCA
misalkan pemindah bukuan dari si A ke si B, itu namanya pemindah bukuan. Dan transaksi-transaksi lainnya gitu, ataupun transfer gitu ya, melibatkan bank lain, setoran clearing. Kemudian pencatatan akuntansi gironya di sini ada beberapa karakteristik yang akan saya garis bawahi adalah transaksi giro diakui sebesar nilai nominal yang disetorkan ataupun ditarik. Artinya tidak ada penambahan atau pengurangan jika disetor ataupun ditarik sebesar nilai nominalnya 1 juta misalkan, tetap pencatatannya diakui senilai 1 juta. Itu ya. Setoran giro dapat dilakukan secara tunai dan non tunai. Setoran tunai diakui pada saat diterima, artinya ketika memang diterima diakui secara pencatatannya. Kemudian secara non tunai diakui setelah clearing efektif. Ya. Jika non tunai ya melalui cek ataupun bilet giro ataupun bank lain, diakui setelah clearingnya efektif. Oke. Nah, sampai ke C adalah dimana yang namanya giro ini membebankan atau memberikan jasa giro kepada para pemiliknya. Kalau tabungan tuh adalah bunga, tapi kalau misalkan di jasa giro di sini di giro diberikan jasa giro. Kemudian di poin D, di mana jika saldo giro negatif maka bank dapat memberikan credit overdraft. Kalau tabungan nggak boleh ya sampai limit atau habis, tapi kalau giro di sini diperkenankan, di mana bank memberikan pinjaman nanti jatuhnya dan dibebankan bunga yang ditetapkan. Oke, kita langsung ke teknis perhitungan jurnalnya. Di sini saya persingkat jurnalnya lebih sedikit. Jikalau ada yang kurang jelas dapat dipahami, dapat ditanyakan kemudian. Di sini yang pertama adalah transaksi penerimaan dana tanggal 16 ya. Dibaca karakteristiknya adalah yang harus diketahui ada jangan lupa tanggalnya. Kemudian ini adalah transaksi apa? Tanggal 16 April 2020 PT Al-Fatih membuka rekening giro di Bank Wori Bandung. Yang harus kalian ingat adalah nama nasabahnya siapa? PT Al-Fatih. Detin atas nama badan usaha. Kemudian nama banknya siapa? Bank Wori. Ya, berarti pencatatannya dilakukan di Bank Wori Bandung atas nama nasabah PT Al-Fatih. Ini harus teman-teman ingat. Karena nanti melibatkan bank lain ataupun kantor lain ataupun nasabah lain. Jadi kalian menghandle satu transaksi PT Al-Fatih. Setoran pertama sebesar 5 juta secara tunai. Artinya ceritanya si Al-Fatih datang ke bank, saya ingin buka rekening giro dong gitu. Oke, baik Pak gitu. Maka disetorkan 5 juta, maka dicatat oleh bank adalah diakui sebagai kas 5 juta. Kemudian giro Al-Fatih di sebelah kredit bertambah. Ini sama dengannya kalau kalian ingat di buku tabungan, kalau kalian print out buku rekening, kalau kalian setor bertambah di mana gitu. Ya, pasti dikreditkan. Kalau kalian narik didebitkan. Nah, ini yang jadi kuncinya adalah giro PT Al-Fatih. Yang nanti transaksinya akan banyak tuh gitu. Ya, kalau ketika setor dia dikreditkan, ketika narik dia didebitkan. Ya. Jadi karena setor tunai dia membayar per kas, oke 5 juta. Kemudian dikreditnya adalah giro PT Al-Fatih 5 juta. Oke. Lanjut ke transaksi selanjutnya. Masih di saat yang sama, PT Al-Fatih membeli 1 buku cek dan 1 buku bilet giro dengan harga masing-masing 100.000. Pembelian buku cek dan bilet giro didebit dari saldo rekening PT Giro Al-Fatih. Pada saat yang sama, ketika Al-Fatih buka rekening, dia juga harus membeli buku cek dan bilet giro untuk sarana penarikan dan penyetoran. Di mana di sini dibayarnya secara debit dari giro PT Al-Fatih sebesar 200.000. Kenapa 200.000? Karena masing-masing 100.000 baik buku bilet ataupun buku cek. 100.000 dikali 2, 200.000.
Maka kalau di bahasannya juga di sini udah di debit, berarti ya udah simpan aja giro PT Al-Fatihnya di debit gitu. Simpel sebenarnya. Hanya tinggal cari kreditnya apa sih gitu. Bagi bank itu diakui sebagai pendapatan, ya, penjualan cek karena menjual barang. Maka 200.000 ini diakui sebagai pendapatan. Maka jurnalnya adalah giro PT Al-Fatih pada pendapatan penjualan cek dan biliet giro. Tanggal 21, PT Al-Fatih setor uang tunai sebesar 15 juta untuk menambah saldo rekeningnya. Sama aja dengan transaksi awal, artinya punya uang lagi, nambah nih, setor nih gitu. Ya, betul. Jurnalnya adalah menambah perkas di pihak perbankan dan juga menambah giro PT Al-Fatihnya sebelah kredit. Artinya dikreditkan kembali, nilainya adalah sebesar 15 juta karena menambah saldonya. Tanggal 26 di sini ASKA adalah rekening giro Bank Wori Bandung pemegang. Ya, artinya kalau dilihat karakteristiknya ASKA ini sama dengan PT Al-Fatih, pemilik rekening di Bank Wori Bandung, di mana banknya sama. Pada tanggal 26 April ASKA memindah bukukan dananya. Nih, berarti tadi sudah sempat di sini memindah bukukan dananya. Berarti ASKA mindahin dananya dari dana dia giro ASKA kepada dananya si Bank Wori Bandung sebesar 2 juta karena setelah dilihat ke sini untuk melunasi utangnya ternyata ASKA punya utang kepada PT Al-Fatih. Maka ketika ini dipindahkan bukunya, berarti tinggal dipindahkan saja, giro ASKA didebitkan atau berkurang, giro Al-Fatih dikreditkan atau bertambah. Jadi 2 juta 2 juta. Dapat dipahami ya? Artinya hanya tinggal dipindah bukukan, giro ASKA berkurang di debit, giro Al-Fatih bertambah di kredit sebesar 2 juta. Kemudian tanggal 26, Satria adalah pemegang rekening giro Bank Wori Jakarta. Hampir mirip ya, Bank Wori sama, cuman bedanya ini di Jakarta. Ya, di Jakarta, artinya bukan di Bandung. Bukan di bank yang sama dengan PT Al-Fatih. Tanggal 26 April, Satria menemukan bangun di Jakarta sebesar 3 juta untuk melunasi utangnya. Sama aja ceritanya, ternyata melunasi utang kepada Al-Fatih. Satria yang punya utang terhadap Al-Fatih, di mana perbedaannya hanya di sini Bank Wori Jakarta bukan Bank Wori Bandung. Maka jurnalnya adalah RAK cabang Jakarta didebitkan, ya, ditarik dari RAK cabang Jakarta atau RAK di sini adalah rekening antar kantor, kemudian bertambah lagi di giro PT Al-Fatih. Sekali lagi yang jadi kunci pemahaman kalian adalah bolak-balik giro PT Al-Fatihnya aja. Ini dikreditkan atau didebitkan gitu, ditambah atau dikurang. Kalau bertambah berarti dikreditkan, menambah dananya. Kalau dikurangi adalah didebitkan. Di mana yang harus kalian pahami adalah tinggal cari lawannya apa gitu. Dalam hal ini adalah RAK cabang Jakarta. Kemudian tanggal 26 April 2020, Bank Saudari Bandung, maaf ini tuh maksudnya Bank Wori, belum saya rubah, dirubah dulu. Ya, menerima kiriman uang dari Bank Baraya untuk rekening giro PT Al-Fatih. Belum dirubah ini. Untuk Al-Fatih sebesar 5 juta. Artinya ini ada kiriman nih dari bank lain. Kiriman dari bank lain untuk Al-Fatih. Maka menambah dong dananya gitu. Jurnal di sini adalah giro pada BI, kemudian di kreditnya adalah giro PT Al-Fatih. Udah jelas ya, bertambah ya, giro PT Al-Fatihnya 5 juta dikreditkan, hanya saja di debitnya adalah giro pada BI. Jikalau melibatkan bank lain ataupun transaksinya dimanapun kotanya, langsungkan saja giro pada BI karena harus melalui proses clearing. Demikian, giro pada BI, kemudian giro PT Al-Fatih sebesar 5 juta bertambah. Oke. Yang terakhir di transaksi penerimaan adalah tanggal 26 April 2020 PT Al-Fatih menerima pelunasan dalam bentuk biliet giro
dan kemudian disetorkan ke Bank Wuri Bandung. Giro tersebut diterbitkan oleh Bank Sawargi Bandung. Ya, kalau di sini menerima kiriman uang transfer, kalau di sini Bank Wuri Bandung menerima dananya melalui bilet giro gitu ceritanya. Jadi bisa ceritanya seperti Al-Fatih pegang bilet giro, kemudian disetorkan, ini tolong masukkan ke rekening saya. Setelah dicek, di sini adalah nama bank penerbitnya adalah Bank Sawargi, berarti dari bank lain gitu ya clearingnya. Berarti bertambah di giro PT Al-Fatihnya 10 juta, di debitnya apa? Giro pada BI. Jelas, ketika sudah melibatkan bank lain, tidak usah pikir panjang, langsung giro pada BI. Kemudian transaksi penarikan dana, berarti kalau tadi penerimaan dominannya adalah dikreditkan, kalau penarikan dana dominannya adalah didebitkan. Ya, coba kita cek transaksi tanggal 27 April. Al-Fatih menarik cek yang diterbitkan oleh Bank Wuri Bandung. Artinya menarik nih Al-Fatih, pakai ceknya, cek yang Wuri Bandung juga, di Bank Wuri Bandung juga sebesar 2.500.000. Berarti dia narik uang gitu, dimana didebitkan langsung ke giro PT Al-Fatih sebesar 2.500.000 dan perkasnya berkurang 2.500.000. Artinya langsung di bank yang sama ngurangin dananya, didebitkan, kasnya juga berkurang 2.500.000. Kemudian tanggal 28 April 2020 terdapat penarikan clearing dari Bank Sawargi Bandung, clearing bank lain gitu ya, sebesar 4 juta atas beban rekening giro PT Al-Fatih. Berarti dana Al-Fatih berkurang lagi, didebitkan beban rekening. Oke, giro PT Al-Fatih berkurang lagi. Karena ini bank lain, berarti jawabannya adalah giro pada BI gitu. Artinya kalau melibatkan bank lain langsung clearing giro pada BI. Giro PT Al-Fatih berkurang, kemudian dikreditnya adalah giro pada BI 4 juta gitu. Kemudian yang terakhir tanggal 28 PT Al-Fatih memindah bukukan dengan mendebit. Nah, ini bahasanya udah didebit, berarti nanti jurnalnya didebitnya giro PT Al-Fatih. Rekening gironya untuk melunasi utang kepada Ali, dimana berarti yang punya utang adalah Al-Fatih sekarang kepada Ali melalui tabungannya sebesar 1 juta. Di sini ada transaksinya pemindah bukuan, walaupun tidak tercantum di sini bank mana. Ketika bahasanya pemindah bukuan ada di bank yang sama. Perbedaan mendasarnya hanya di Ali saja. Ali tidak punya giro, Ali punya tabungan. Tetap saja pemindah bukuan berarti hanya tinggal giro PT Al-Fatihnya berkurang, tabungan Ali bertambah di kredit. Gitu. Jadi karena polanya adalah pemindah bukuan, hanya beda produknya saja tabungan. Nah, kita sudah menyelesaikan transaksi-transaksi jurnal di mana teman-teman memahami transaksi, kemudian mencatat jurnalnya, kemudian langsung lanjut ke mutasi rekening di sini, di mana akan menghitung yang namanya berapa sih bunga yang diterima ataupun jasa giro yang diterima. Nah, yang harus kalian buat pertama kali adalah mutasi rekening seperti ini. Cara pembuatnya adalah cantumkan tanggal sesuai dengan transaksi, cantumkan deskripsi. Deskripsi di sini bisa kalian buat dengan cara lihat aja di sini. Nah, di akuntansi giro. Oh, itu maksudnya pembukaan. Oh, itu setoran tunai. Oh, itu pemindah bukuan dan lain sebagainya. Artinya sesuaikan oleh rekan-rekan. Seperti yang kedua di sini adalah di mana ada penjualan cek bilet giro, berarti ini dari segi nasabahnya adalah pembelian. Kemudian ada setoran tunai, ada pemindah bukuan antar kantor dan lain sebagainya. Ya, sampai dengan clearing. Deskripsinya nanti disesuaikan saja. Sementara untuk posisi debit kreditnya di sini bagaimana? Yang jadi patokan teman-teman adalah giro PT Al-Fatihnya. Dia posisinya di mana? Ketika contoh yang pertama, giro PT Al-Fatih posisinya ada di kredit, berarti simpankan di kredit. Kedua, giro PT Al-Fatihnya ada di mana? Di debit, berarti simpankan di debit. Sini, ya.
Kemudian ketiga, giro PT Alpatria di mana? Di kredit, berarti simpankan di kredit, dan seterusnya sampai dengan saldo akhirnya nanti berapa. Saldo artinya di kredit, kalau ketemu debit berarti dikurangi 4.800.000, kemudian pindah lagi ke kredit, ditambah 15 juta jadi 19.800.000, di kredit lagi ditambahkan 21.800.000 dan seterusnya. Ya, jadi kalau dikreditkan ditambah dananya, kemudian ketika ada di debit berarti dananya dikurangi. Dapat dipahami ya? Oke. Nah, ini yang artinya rekan-rekan nantinya memahami saldo akhir ini di mana. Nah, kemudian yang harus dipahami lagi adalah di sini arsir kuning. Apa sih tujuan arsir kuning? Arsir kuning ini menandai di mana saldo akhir di hari tersebut. Saldo akhir di hari tersebut. Lihat transaksinya di sini. Transaksi itu ada tanggal 16, 21 ya, ada 26, banyak tuh. Ada 27, ada 28. Kalian tandai ya saldo akhir di hari tersebut. Terasa di tanggal 6, saldo akhirnya adalah 4.800.000. Di tanggal 21 saldonya ada di 19.800.000. Di tanggal 26 saldo akhirnya ada 39.800.000. 27 saldo akhirnya ada 37.800.000. Di 28 sampai dengan akhir bulan tidak ada transaksi lagi, saldo akhirnya di 32.300.000. Ini adalah untuk menghitung jasa giro ya. Lihat ke bawah di sini. Cara menghitungnya adalah seperti ini. Tanggal 16, di sini tuh tanggal ya. Tanggal. Oke. 16 adalah transaksi pertama, di mana 16 ini adalah pembukaan ya. 16 berjalan sampai dengan 20. Kenapa 20? Karena di 21 ada transaksi. Jadi sampai H-1-nya penghitungan harinya. 16 sampai 20 ya. 16 sampai 20 5 hari. Cara menghitungnya bisa manual. Kalau manual 16-nya masuk 16, 17, 18, 19, 20. 5 ya. Tapi kalau misalkan ingin cepat, berarti tinggal 20 dikurangi 15 aja, berarti 5 hari. Kalau mau manual 16-nya masuk ya, 5 hari sampai dengan 20. Kemudian 21 sampai 25 karena 26-nya ada transaksi ya. Kemudian di 26 cuma 1 hari karena 27-nya ada transaksi. 27 cuma 1 hari karena 28-nya ada transaksi. 28 sampai dengan di akhir April sampai dengan 30, berarti 28, 29, 30. Itu ada 3 hari. Dapat dipahami ya. Jadi terserah mau hitung manual atau mau dikurangi. Kalau dikurangi berarti min 1-nya dulu gitu, kayak di sini. 20 kurang 15-nya. Dapat dipahami ya. Jadi perjalanan harinya adalah sampai H-1 sebelum transaksi tersebut terjadi. 16 sampai 20 karena 21-nya ada transaksi. 21 sampai 25 karena 26-nya ada transaksi. 26 cuma sehari karena 27-nya ada transaksi dan seterusnya. Nah, 5 hari, 1 hari, ini ada jumlah hari dikalikan pengalinya adalah saldo akhir di hari tersebut. Tadi sudah ditandai sebelumnya. Tinggal dimasuk-masukin aja berarti 4.800.000, 19.800.000, 39, 37 dan juga 32 juta. Ketemulah angka sekian dari mana? Kita lihat di sini. Ya. Ternyata angkanya adalah diperoleh dari hanya tinggal pengalian saja sih gitu di sini. Kalau di sini C16 berarti 5 ya. Tinggal dicari 5 per 365 di sini tuh 5 hari per 365. 365 adalah jumlah hari dalam 1 tahun dikali 0,03. 0,03 itu apa? Bunganya. Jasa giro yang ditetapkan ternyata adalah 3%. Berarti 0,03 ya. Dikali 4.800.000 gitu. Ini yang harus dimasukkan ke dalam formula, di mana 5 per 365 hari yang sudah diketahui per 365 dalam 1 tahun dikali jasa giro, kemudian dikali nilai saldo akhir. Oke, kalau dirumuskan adalah berarti hari
ya, dibagi jumlah hari dalam 1 tahun dikali tarif jasa giro persentase atau bunganya dikali saldo akhir di transaksi tersebut. Ya, sudah saya sertakan. Oke, dijumlahkan semua ditransaksikan ya. Kemudian di summary bahwa di sini adalah jasa gironya adalah yang diterima oleh Al-Fatih, diberikan oleh bank sebesar 24.411.000, di mana di sini nilai 24.000 ini diberikan kepada PT Al-Fatih. Biasanya kalau jasa giro tuh di tanggal awal, misalkan tanggal 1/05 di Mei ya 2020 misalkan. Ya, di sini adalah beban jasa giro. Beban jasa giro di mana di sini dicatatkan oleh yang namanya bank secara, artinya beban jasa giro di jurnalnya. Artinya karena ini beban buat bank di mana 24.000 diberikan, di kreditnya adalah giro PT Al-Fatih. Artinya dana 24.000 ini langsung masuk ke rekening PT Al-Fatih. Ya, dimana nilainya langsung sebesar 24.411. Artinya ini beban jasa giro buat bank dan bertambah di giro PT Al-Fatih sebesar 24.411. Ya, jangan lupa teman-teman juga bisa tambahkan di mutasi nanti di sini, ditambahkan terakhir di sini, berarti ditambahkan di mutasinya adalah pendapatan bagi pihak nasabah jasa giro. Ya, walaupun transaksinya kadang nerimanya bulan 1, tapi secara pencatatannya biasanya di bulan Aprilnya gitu. Maka dikreditkan di sini adalah 24.411. Ya, sama dengan, nah, ini berarti saldo akhirnya di sini adalah 32.024.411. Ya, demikian penjelasan hari ini untuk giro. Jika masih ada yang kurang jelas boleh ditanyakan di forum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.